Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Murfianti, nomor BP 19011018. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang dieksekusi harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Sebelum masuk ke memori, satu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut input queue atau long term scheduler. Selanjutnya, tujuan manajemen memori. Yang pertama, meningkatkan utilitas CPU. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Yang ketiga, memori kapasitas terbatas, jadi harus efisien. Selanjutnya, istilah-istilah dalam manajemen memori. Yang pertama, main memori dan register, yaitu adalah satu-satunya stroke yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Yang kedua, protection, adalah diperlukan untuk menjamin operasi-operasi memori sesuai dan tepat. Yang ketiga, relokasi, yaitu adalah mengkonversi alamat logika program ke alamat logika fisik memori. Yang keempat, sharing, merupakan bagian dari memori logika dapat dipakai bersama-sama. Selanjutnya, address binding. Address binding adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, pada saat program dikompil menggunakan absolute code, lock time pada saat program dipanggil atau load menggunakan reloadable code, execution time pada saat program dijalankan. Selanjutnya, proteksi memori. Proteksi memori dapat berarti melindungi data sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer, atau melindungi data suatu proses dari proses lainnya. Selanjutnya, logical dan physical address. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat pada memori fisik. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU, Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat kegiatan manajemen memori. Logika dan physical address sama pada compile time dan load time. Logical dan physical address beda pada execution time. Selanjutnya, Memory Management Unit atau MMU. Hardware yang memetakan alamat virtual ke alamat fisikal. Pada MMU scheme, nilai dalam relocation register ditambahkan ke setiap address yang generat oleh sebuah proses pada saat dia dikirim ke memori fisik. User program deal with logical address. Selanjutnya, dynamic loading. Yang pertama, memanggil routine yang diperlukan saja pada memori atau on load time. Yang kedua, tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Yang ketiga, better memory space utilization. Yang keempat, sangat berguna jika menangani banyak kode yang jarang diakses. Yang kelima, ketika pemanggilan terjadi, rutin pemanggilan akan memeriksa di memori apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Jika belum dipanggil dan dialokasikan ke memori, contoh array dinamis dan import atau include library. Static linking, menghubungkan seluruh rutin yang ada pada program ke dalam suatu ruang alamat di memori. On runtime, setiap program memiliki salin atau kopi dari seluruh rutin dan data yang dibutuhkan. Biasanya digabungkan dengan executable file. Kelebihannya yaitu library pasti ada dan versinya pasti benar, mudah pendistribusikan file. Kekurangannya yaitu ukuran file besar.
Selanjutnya dynamic linking. Yang pertama, menghubungkan semua routing yang ada secara dinamis. Yang kedua, tidak membuang-buang tempat di disk dan memori. Yang ketiga, membutuhkan bantuan sistem operasi. Yang keempat, linking dilaksanakan pada execution time. Yang kelima, sekumpulan kode kecil yang disebut stub digunakan untuk mencari memori resident library rutin yang tepat. Yang keenam, dynamic linking digunakan untuk file libraries. Selanjutnya, swapping. Sebuah proses dapat diswap sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan, packing store, untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Rollout, roll-in adalah penjadwalan swapping berbasis pada prioritas. Packing store files disk large enough to accommodate copies of all memory image for all memory image for all user disebut virtual memory. Swapping dan semantic view. Swapping butuh transfer. Total transfer time berbanding lurus dengan jumlah. Contiguous memory allocation. Main memori dibagi menjadi dua. Yang pertama, resident operating system menggunakan lokasi di low memory. Yang kedua, user processes menggunakan lokasi di head memory. Contiguous memory allocation adalah alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan contiguous daripada non-contiguous yaitu sederhana, cepat, mendukung proteksi memori. Kekurangan contiguous daripada non-contiguous jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Jenis partisi. Yang pertama, partisi tunggal. Alamat pertama memori yang dialokasikan untuk suatu proses adalah alamat setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Yang kedua, partisi banyak, di mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan disebut whole. Contiguous allocation. Ada dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak. Yang pertama, partisi tetap, itu adalah apabila memori dipartisikan menjadi blok-blok yang ukurannya ditentukan dari awal. Yang kedua, partisi dinamis adalah memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang ditentukan. Algoritma pengalokasikan memori pada partisi dinamis. Yang pertama ada first fit, yaitu mengalokasikan hole pertama yang besarnya mencukupi. Yang kedua best fit, mengalokasikan hole terkecil yang besarnya tepat atau mencukupi. Yang ketiga next fit, yaitu mengalokasikan hole pertama. Fragmentasi adalah munculnya hal-hal yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Fragmentasi internal, yaitu apabila fragment berupa hal yang berukuran kecil dan tidak berurutan. Fragmentasi internal, apabila terdapat di dalam blok memori yang sudah dialokasikan secara statis. Selanjutnya, mengatasi fragmentasi eksternal. Compaction, yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang kosong diletakkan bersama di suatu bagian yang besar. Compaction hanya dapat dilakukan apabila realokasi bersifat dinamis dan pengalamatan dilakukan pada saat runtime. Solusi lain untuk fragmentasi internal adalah pegging dan segmentasi. Partisi fixed berukuran besar lebih baik dan meminimalisasi fragmentasi internal daripada partisi fixed berukuran sama. Selanjutnya pegging atau disebut dengan pengalaman. Suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik tidak berurutan letaknya. Memori logik dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan peg. Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tepat, dinamikan frame. Lalu kita membuat suatu peg table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Peg
Alamat yang dihasilkan oleh CPU memori logik akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pack number akan menjadi indeks dari pack table yang mengandung basis address dari setiap alamat di memori fisik. Frame. Yang pertama, alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Yang kedua, alamat memori fisik akan digabungkan menjadi nomor-nomor frame yang nantinya akan dicocokkan sesuai dengan pack table. Yang ketiga, kebutuhan frame akan sama dengan kebutuhan pack. Selanjutnya, pack table. Sesuai rangkaiannya array dari entries yang mempunyai indeks berupa nomor pack. Setiap masukan terdiri dari bit valid atau invalid dan nomor pack. Selanjutnya, share pack. Yang pertama, share kode harus berada dalam lokasi yang sama dan logika address pack untuk seluruh proses. Yang kedua, private kode and data. Alamat untuk private kode dan data dapat muncul dimanapun, tidak harus sama letaknya. Keuntungan dan kerugian dari pegging. Jika kita membuat ukuran dari masing-masing peg besar, yang pertama, keuntungannya akses memori akan relatif lebih cepat, sedangkan kerugiannya kemungkinan terjadinya fragmentasi internal sangat besar. Jika kita membuat ukuran masing-masing peg kecil, keuntungannya kemungkinan terjadinya fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Kerugian akan akses memori akan relatif lebih lambat. Selanjutnya, segmentasi. Salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen atau sekumpulan logical unit. Ukuran tiap segmen tidak harus sama. Dapat diletakkan di mana saja. Tabel segmen atau menentukan lokasi segmen. Alamat logis dua dimensi terdiri dari panjang segmen, limit, dan alamat awal segmen berada atau disebut dengan base. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.